dicedhaki wae wedi yo mau diwawancarai ya toh. Nah, itu. Nah, biasanya kasus-kasus itu anak diobservasi ya dengan penelitian kualitatif gitu. Oke, bisa dimulai Alin? Sudah siap ini? Iya, bisa, Bu. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita ketemu lagi untuk sesi yang kedua dari pembahasan latar belakang masalah penelitian. Saya yakin dari pertemuan pertama kita sudah, atau Anda sudah menerima ya, sudah mendapatkan pencerahan yang cukup, sehingga ketika Anda nulis, Anda sudah sadar saya kira ya, kesalahan saya ada di mana. Nah, termasuk pertimbangan apakah respondennya bisa ngisi kuesioner atau tidak, kemudian respondennya semua nonton atau tidak, kemudian bisa dijangkau ini apa enggak ya, artinya kemampuan mereka untuk nulis ya, untuk baca itu sudah memadai atau belum. Nah, saya kira memang untuk kuantitatif itu rigidnya di situ ya, tidak seperti kualitatif ya. Sekali lagi kalau kualitatif siapapun, apapun bisa diteliti dengan metode yang variatif. Tapi kalau kuantitatif karena dia ingin dihitung, maka kan harus ngisi kuesioner. Kuesioner harus dianalisis, dihitung dengan rumus, ketemu angka, angkanya diartikan. Nah, makanya syarat responden bisa nulis, bisa ngisi kuesioner, bisa diajak diwawancara itu syarat ya, syarat untuk sebuah penelitian kuantitatif dengan metode yang non analisis isi. Oke, silakan siapa? Tadi punya Fanny mungkin Bu ditayangin. Ya, punya Fanny kayaknya udah cukup ya. Udah cukup. Udah cukup karena dia harus mempertimbangkan respondennya. Oh iya. Harus mempertimbangkan populasinya mungkin ya, Fan? Oh iya, Bu. Kamu ganti ya. SMP gitu. Oh iya, iya Bu. Cuma SMP ini harus ada persoalan ya, SMP mana harus ada persoalan, tidak asal. Oh iya. Saya alumni sini, saya di dekat dengan sekolah ini tidak, tapi di situ memang ada persoalan bahwa pembelajaran daring itu tidak tidak efektif ya. Anak iya. Ini orang tua juga tidak ada waktu untuk memperhatikan dan sebagainya. Gitu. Oh iya Bu. Berarti cukup yang apanya itu diganti SMP gitu paling enggak Bu? Kelasnya paling enggak SMP. Oh iya. Ya, oke. Selanjutnya. Syifa mungkin? Syifa udah siap belum, Syif? Coba cowok. Oh, cowok. Oh iya. Gofurun, Mas Gofurun. Gofur? Belum ada ya, Bu? Gofur belum nampak ini. Siapa ya ini cowok? Cikal. Oh, Cikal. Cikal. Ya, Bu. Cikal NIM-nya berapa, Cikal? 096, Bu. 96. 96. Ya. Suaranya enggak jelas, Cikal. Bentar, Bu. Oke, dulu, Bu. Oke, cek. Ya. Ini kayaknya belum berdata ini sampai ke bawah ya. Cikal yang buat tadi malam po Cikal. Mendadak buatnya, Bu. Mendadak buatnya, Bu. Dengar suaramu kecil. Mendadak buatnya, Bu. Bikinnya mendadak, Bu. Kelihatan ini tadi malam atau tadi pagi jangan-jangan buatnya nih. Iya, Bu. Tadi pagi, Bu. Habis bangun tidur. Nilih. Nggih, Pak Yudan derek. Oh, ya ini kelihatan ini ya, Cikal tidak siap untuk ya, Bu. Datanya juga tidak siap ini Cikal ya, belum ada data, jadi baru ngomong sendiri. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Tapi judulmu aja juga belum masuk ya. Ini judulnya Cikal ini belum masuk ke komunikasi nih. Oh, judulnya belum masuk. Belum masuk komunikasi ya, Bu. Ya, pembelajaran daring. Apa
maksudnya mau yang diukur dari pembelajaran daring apanya? Ini kalau pembelajaran daring mungkin kalau efektif bisa masuk pendidikan ya, ke pendidikan ini bukan komunikasi. Apalagi kesehatan mental itu psikologi ya. Gitu. Berarti saya ganti lah. Kamu nggak diskusi Gimana, Pak? dengan siapa-siapa gitu toh? Diskusi dengan teman siapa gitu? Enggak, Bu. Soalnya saya masih di kampung, Bu. Kampungmu mana? Riau, Bu. Riau. Hmm. Ya kan diskusi via online juga bisa toh sama siapa? Sama si apa yang cowok ini? Ihsan. Kamu kemarin ikut kuliah nggak sih, Cikal? Bu, kemarin waktu ibu ngasih tugas tuh aku nggak masuk, Bu. Telat, Bu, masuknya. Oh, kenapa? Aku kira kemarin tuh agak susah, Bu, jaringannya. Makanya saya agak telat gitu masuknya, Bu. Soalnya wifi nggak ada di sini, Bu. Pakai jaringan data, Bu. Susah. Ya, Bu. Sekarang udah baik lah. Udah bisa, Bu. Jadi ini penting ya, kalau kamu tidak tahu ilmunya, tidak tahu teorinya, kamu akan kesusahan ya membuat LBM. Padahal ini LBM ini penting ya, penting itu artinya yang paling sulit di antara sub-sub yang lain itu LBM. Ya, dari teman-teman Anda yang sudah melakukan, dia harus cari data, datanya harus pas ya, kemudian harus membandingkan, tidak hanya satu data, beberapa data. Nah, ini coba nanti kamu ikuti apa kuliah ini, nanti akan paling nggak ada sedikit pencerahan ya tentang bagaimana membuat LBM yang benar, yang baik dan benar, dan komunikasi pastinya itu. Berarti yang ada berkaitannya sama komunikasi ya, Bu? Ya no, lah kan Anda anak komunikasi. Ya, Bu. So, Bermata kuliah aja metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. Ya, Bu. Oke, yang lain dulu ya, Cikal ya. Ini Ya, Bu. diperbaiki Besok dulu. diperbaiki dulu, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Masih ya, Bu. Ajeng. Ajeng. Iya Bu, ini udah pesan. Ajeng, silakan Ajeng, gimana nih? Saya mau meneliti. Ajeng. Ya. Mana Ajeng? Suaranya kecil. Suaranya kecil itu, Bu. Ajeng, suaramu kecil, Jeng. Halo, Ajeng. Halo. Suaramu kecil banget. Aku pindah ke HP dulu aja ya, Bu. Soalnya ini pakai laptop. Oh iya, kenapa jaringannya jelek? Nggak tahu, Bu. Kayaknya laptopnya deh. Aku pindah ke HP dulu aja kali ya, Bu. Ya udah dilewati dulu. Oke. Cowok ada nggak cowok? Si tadi Ihsan tadi? Apa ya ini tadi? Yang cowok siapa yang udah ready? Ihsan? Iya, halo. Bentar. NIM-nya berapa, San? 209. 209. Tapi ini belum saya tambahin lagi, Bu. Setelah kemarin kan habis ini juga apa? Gofur. Perbaikan juga. Di sini ya, Mas. Ya udah, coba bentar. Ini, Bu, tentang politik sih, Bu. Politik. Kelurahan. Oh. Ya, silakan. Ya, jadi ini saya ambil judul pengaruh kredibilitas komunikator politik calon anggota DPRD Provinsi Lampung, fraksi PKS terhadap tingkat partisipasi politik Dapil Provinsi Lampung pada pemilihan legislatif tahun 2019. Terus datamu apa aja nih? Datanya coba di bawah. Ini saya kasih penjelasan dulu. Di sumbernya nggak ada. Sumber apa? Data kan harus ada sumbernya. Iya, Bu. Ini saya ambil sumber apa kayak itu loh, Bu. Apa
jumlah kursi yang diperoleh ini fraksi PKS ini di tahun Iya Bu, 2000. aku ada kelas ini. Siapa ini? Ya Bu. Anissa ya, Anissa Rahma ya? Bukan? Belum dimut. Iya, jadi saya ambil data apa kayak perolehan kursi yang didapat di periode 2014 dibandingin sama 2019 ini Bu. Jadi Ya. ada penaikan. Ini mesti harus ada sumbernya, San. Sumbernya itu ambil dari apakah kompas.com, apakah dari website apa URL-nya. Jadi tidak gundulan gini. Kalau gundulan gini nanti kan orang mana percaya. Mana sih ini dari mana ambil data ini? Oh iya. Ya. Iya Bu. Coba naik ke judul, coba judulnya. Ya, ini komunikasi politik. Kita lihat judul dengan perspektif tidak media baru ya. Kemarin semuanya media baru, sekarang komunikasi politik tidak masalah. Ini yang mau diukur adalah komunikator ya. Pengaruh kredibilitas komunikator politik calon anggota DPRD Provinsi Lampung fraksi PKS terhadap tingkat partisipasi politik Dapil Provinsi Lampung pada pemilihan legislatif. Oke, tadi kamu sudah mulai membandingkan bahwa ada persoalan melonjaknya PKS ya. Iya Bu. Dari 2014 ke 2019. Oke, itu datanya nanti dibandingkan dengan fraksi lain ya. Ada sumbernya. Cuma kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus jelas siapa yang mau diukur ya. Yang mau diukur orangnya itu siapa, PKS-nya siapa di sini. Kalau misalnya ada 10 orang, nanti respondennya bingung. Ini yang saya mau ukur siapa? Si A itu bagus sekali, si C tidak. Lah nanti dia bias nulis ngisi kuesionernya. Makanya pilih salah satu yang terbagus gitu ya, siapa namanya ditulis. Pengaruh kredibilitas komunikasi politik fraksi PKS misalnya Suhartono ya. Terhadap minat memilih dia. Ya, bukan tingkat partisipasi politik ya. Kredibilitas Suhartono terhadap tingkat partisipasi mungkin ya memilih itu maksudnya ya. Pilih dia sebagai apa? DPR ya. Oke. Minat memilih saja, minat memilih siapa, pada siapa ini. Nah, ini pada siapa? Minat memilih pada ya. Pada siapa? Respondennya populasinya. Berarti harus jelas gitu Bu ya. Satu orang gitu Bu. Ya, saya ini kamu pilih satu orang dulu. Pengaruh kredibilitas. Apa? Tunjuk saja orangnya yang paling bagus siapa? Saya ada sih Bu kemarin habis ini juga apa nyari data. Bapak ini Haji Semin. Haji Semin. Iya. Ya, pengaruh kredibilitas Haji Semin sebagai komunikator fraksi ya, Haji Semin dari fraksi PKS atau wakil fraksi PKS. Atau pengaruh kredibilitas komunikator politik fraksi PKS Haji Semin terhadap minat memilih siapa ini? Pemilih pemula kah? Atau siapa? Misalnya pemilih pemula ya. Pada pemilih pemula dalam ini pemilihan legislatif di Provinsi Lampung tahun 2019. Dalam pemilu legislatif di Lampung tahun 2019. Itu. Atau kalau tidak, kenapa tidak yang jadi gubernurnya ya gubernur jadi. Itu juga bisa diteliti ya. Gubernurnya jadi PKS bukan? Gubernurnya bukan Bu. Bukan. Ya udah enggak apa-apa kalau gubernurnya kan jelas ya siapa kredibilitasnya kelihatan siapa gubernurnya itu yang menang sehingga nanti akan diketahui ternyata memang dia benar-benar kredibilitasnya tinggi ya bukan karena uang ya tapi karena kredibel dia dianggap kredibel sebagai pemimpin dia semangat dia pinter dia ini itu kredibilitas jadi tidak ada masalah uang
Dan itu nanti akan kelihatan bahwa dia terpilih itu kredibilitasnya tinggi apa rendah. Kalau misalnya nanti penelitianmu kredibilitasnya rendah, loh kok jadi gubernur, berarti itu uang gitu yang berbicara. Kredibilitas rendah kok jadi gubernur gitu. Ya, mungkin saya sarankan tidak anggota legislatif, langsung gubernurnya saja yang terpilih. Ya, itu pemilihan gubernur kan berapa di Lampung? Tahun berapa ya? Baru saja. Bukan baru. 1 tahun lalu kayaknya Bu, 2000. 1 tahun lalu. Ya, Iya, 2008. Kalau 1 tahun masih bisa ya, masih ingat ya. Tapi kalau udah lama, sudah hampir ganti lagi ya jangan lupa datanya nanti si pemilih. Iya. Ya. Iya Bu. Datanya harus dibandingkan. Misalnya tadi kalau kamu tetap ini, berarti kan kayaknya agak terlalu kecil ya kalau seorang legislatif diteliti. Iya. Padahal banyak gitu loh, legislatif kan banyak yang masuk ke fraksi, dari fraksi PKS ke legislatif kan banyak. Nah kalau kamu pilih salah satu kayaknya kurang greget gitu ya. Lebih baik di pilkadanya aja ya, pilkadanya saja. Oke. Pilkada yang mungkin tuh fraksinya fraksi PKS, ya itu diteliti. Naiknya PKS seiring dengan diangkatnya dari fraksi PKS ya, kepala negaranya. Oh, jadi kalau misalkan yang diteliti ini fraksinya gimana Bu? Bukan perorangannya. Oh, fraksi. Iya. Fraksi. Terus yang milih siapa? Yang respondennya siapa? Respondennya ini apa? Oh, kalau fraksi berarti bukan pencalonan ini. Kalau fraksi dia masuk ke partai. Ya, bisa. Jadi kredibilitas partai terhadap minat bergabung menjadi anggota. Nah, pada siapa misalnya? Nah, itu juga siapa? Biasanya para aktivis partai siapa yang mau masuk partai? Nah, itu yang respondennya apa? Ya juga susah juga nanti. Ya, bisa aja kalau misalnya partai cuma respondennya, nanti siapa kira-kira yang mau diteliti? Ya kan? Atau di suatu desa yang hampir 100% PKS misalnya, bisa aja sih. Yeah. Tapi itu kredibilitas partai gitu ya, kredibilitas partai politik PKS terhadap minat bergabung menjadi anggota partai, anggota parpol pada pemilih atau pada remaja di desa apa. Nah, desanya itu harus hampir 100% mutlak PKS menang gitu. Oh, oke. Iya. Ya bisa partai, bisa kredibilitas gubernur, kredibilitas orangnya, intinya orangnya bisa. Itu bisa? Iya Bu. Itu dipikirkan lagi ya. Iya. Kamu tolong sumbernya dicantumkan, sumber datanya harus jelas ya. Jangan ngomong sendiri gini. Oh, ini kalau sumbernya itu dari penelitian terdahulu, nanti di teks itu dalam kurung misalnya Puspita, 2016 gitu aja. Oh gitu. Ketika kamu mengutip punya Puspita itu yang dikutip hasil penelitian Puspita ya, bukan teori-teori yang dipakai Puspita. Kalau ini penelitian terdahulu ya bukan referensi ya, bukan sumbernya, tapi ini untuk apa namanya, untuk membedakan penelitianmu, keunikan penelitianmu dengan yang lain. Tapi kalau penelitian terdahulu mau kamu jadikan referensi teori, maka yang akan kamu jadikan teori adalah hasil penelitiannya Puspita, kesimpulan dia. Tuh. Iya. Misalnya kesimpulan dia ternyata makin hari makin PKS makin mendapatkan simpatik dari masyarakat. Nah, itu yang dijadikan penguat di teori. Bukan buku-buku yang dipakai Puspita. Ya. Oke.
Sudah ya Bu Ihsan? Iya. Jadi cukup atau apa? Ada pertanyaan apa? jadi berarti di ini lagi Bu ya? Ya, Masih. nah, ini mau yang mana? Apakah gubernur bisa? Mm-mm. Apakah parpol? Apakah ya tadi legislatif tapi mungkin tidak terlalu banyak orang ya yang masuk ya. Yang legislatif. Yang kelihatan menonjol gitu loh legislatifnya. Terus respondennya siapa? Bisa pemilih pemula di sebuah wilayah gitu ya. Hmm. Oke, gitu, Chan? Oke, Bu. Ya nanti dipikir-pikir lagi ya mau yang mana terus datanya harus dilengkapi. Ya. Iya, ya. Makasih banyak Bu. Oke. Ajeng, Iya, udah masuk belum suaraku? udah. Keras banget. Yo, silakan. Ajeng. Jadi saya mau mengambil judul motif followers dalam mengakses akun Twitter NKSTHI, Bu. Itu di akun Twitter yang kenapa saya ambil Twitter karena sekarang remaja ini lebih menggandrungi Twitter daripada Instagram gitu. Jadi ada migrasi dari Instagram ke Twitter. Jadi itu ketertarikan saya untuk mengambil salah satu Kamu akun di bilang Twitter. bahwa Twitter lebih digandrungi remaja, buktinya mana datamu? Ada di lembar pertama, Bu. Jumlah orang yang mengakses itu lebih banyak Twitter daripada Instagram. Kapan itu data untuk kapan? Yang mana ya, Ajeng? Bentar. Ini? Lagi bawah. Bawah. Ini? Iya, Twitter merupakan ini. Nah, ini. Bu, datanya saya ambil dari Teknokompas. Jumlah pengguna itu saya diklaim meningkat pada 18 kuartal ketiga pengguna aktif dicatat 17% ke angka yang para pengguna Twitter banyak mengikuti akun Twitter yang cuitannya membawa salah satunya itu adalah akun NKSTHI yang berisiko besar. Oke, meskipun datanya data seperti ini, keunikan Twitter, tapi tidak ada salahnya kamu membandingkan, kamu cari data lain yang sifatnya juga membandingkan selain dengan Instagram ya. Oh, oke, Bu. Dengan media sosial yang lain juga. Ya. Oh, iya. Ini memang penguat, datamu yang ini memang penguat. Kenapa harus Twitter? Nah, tapi sebelum ke sini, kamu memang harus membandingkan dengan data media sosial lain ya, tidak hanya dengan. Kalau misal dibandingkan hanya dengan Instagram gimana, Bu? Lah ya, gitu saya barusan ngomong kok. Jangan hanya dengan Instagram. Nanti akan saya tanya, loh ini jauh loh dari YouTube. YouTube tuh lebih banget loh para remaja dibayar itu, terus kamu gimana? Oh ya. Jadi setelah ketemu Twitter misalnya ada di nomor 3, kamu bicara ini ya, meskipun YouTube ada di nomor 1, nah ini Twitter up. Kemarin si Alin juga sama Tolin ya Twitter ya? Iya, saya Twitter Bu. Twitter karena update-nya paling awal ya. Ini nomor 1 ya di band gitu ya. Gimana Bu? Update-nya Twitter lebih cepat. Iya, karena ada trending topiknya juga. Kan kemarin saya ngambil keunikannya trending topiknya, karena kalau dari sisi peringkat kan diduduki tetap YouTube kan ya Bu, nomor 1. Ya, makanya. Ya gitu ya. Kalau ini kan sudah mau masuk ke NKSTHI toh ini. Iya. Ya, jadi sebetulnya ini datanya kalau mau masuk ke akun ini ya bukan karena Twitter nomor ini ya. Jadi ini lebih baik ditambah data lagi mengapa Twitter bandingkan dengan media sosial yang lain. Ya, selain Instagram juga YouTube toh tentunya yang nomor 1 kan YouTube. Oke, siap Bu. Nah, terus perbandingan NKSTHI dengan Twitter yang lain mana? Ada di bawah, ada tabel.
Itu keluh kesah apa toh? Misalnya mau keluh kesah apa sih? Apapun. Ini tabel ini, tapi kok ketumpuk ya? Ini. Atas lagi. Ya ini kalau di fileku tuh kepisah fotonya. Tapi ketumpuk. Ini Bu, perbandingannya. Apa nih? Nggak bisa baca nih. Gimana Ketumpuk perbandingan? itu tuh perbandingan followers sih Bu, antara akun NKSTHI sama akun sambat-sambat lainnya. Apa keunikan dia? Soalnya kalau keunikannya si NKSTHI ini, kalau yang lainnya kan cuma tweet itu berupa tulisan gitu toh Bu, cuma tulisan itu. Kalau NKSTHI itu yang pertama karena dia pakai gambar, jadi ada ilustrasinya gitu. Terus yang kedua, dia udah punya buku sendiri yang judulnya Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini, sama ditambah followers dia paling banyak di antara akun lainnya. Oke. Terus kenapa kamu meneliti motif? Nah, terus kan saya lihat-lihat tweet si NKSTHI ini toh Bu, terus tuh di enggak salah satu sih, ada di beberapa tweetnya itu tuh ada yang ngomen tentang dia iklan jualannya. Nah, terus saya tuh sering membaca di komentar itu tuh kayak terganggu gitu loh Bu, terganggu sama akun-akun yang komen tentang produk itu. Nah, terus saya mau meneliti itu. Terganggu dengan akun-akun. Ya, akun-akun yang berkomentar yang bukan malah mengungkapkan opini dia, tapi malah iklan gitu loh Bu. Jadi nggak nyambung antara tweetnya sama komentar dia gitu. Dia pengen iklan aja gitu. Iya. Itu diperjelas ya, artinya motifnya apa saja itu harus ada ya. Contoh misalnya kamu screenshot gitu ya. Ini contoh motifnya lebih ke bisnis misalnya. Ini contoh motifnya lebih ke ya, kamu bicara dulu bahwa aneka motif para followers itu antara lain ini terus buktinya ini gitu loh. Buktinya kamu SS shoot. Ya, Kalau kira-kira apa ini ya? Motifnya apa aja selain bisnis terus? bisnis paling buat kayak kalau cari saya misal punya masalah terus cari yang relate gitu loh, kelihatan sama nih kayak hidupku gitu, apa Bu? Oke, sambatan kayak hidupku terus cari solusi enggak? Ya kayak gitu kan jadi kayak relate gitu loh Bu. Jadi kayak soalnya di situ kan pasti nanti ada komentar kayak yang nenangin diri gitu, jadi kayak oh aku ada temennya, jadi kayak yang masalah oh ini nggak cuma aku yang punya masalah ini, jadi kayak dineng-neng gitu loh Bu. Ini Ajeng yang Wonosari itu bukan? Iya. Ya. Yo, silakan aja apapun itu motifnya harus kamu sebutkan ya variasinya. 1 bisnis, 2 untuk curhat. 3 apa? Kalau ada yang ketiga mungkin cari jodoh, mungkin. Ada enggak? Enggak ada. Cari jodoh, Ada? Enggak. Ada? Enggak ada. Ada cari pacar. Mungkin ya Bu. Mungkin cari teman ya toh, cari banyak teman, tempat curhat untuk bisnis ya nggak apa-apa ya, tapi cuma untuk penjelasan itu harus lebih diperjelas lagi ya untuk berbagai motif yang mungkin ada di para followers ya, itu Ceng. Oke Bu, terus mau tanya, kalau misal motif-motif itu kan harus ada buktinya kan Bu, itu kalau misal pakai wawancara singkat gitu boleh nggak? Boleh aja, boleh. Oh, oke Bu, siap, makasih. Tadi misalnya motif bisnis, aku pengen dodolan Mbak nanggon akun ini siapa tahu laku, itu kan bisnis lah tuh. Misalnya kamu naratifkan aja, menarasikan, sementara misalnya followers lain mengatakan bahwa di sini hanya ingin tempat curhat supaya hatinya plong ya, tidak banyak pikiran dan sebagainya. Ada lagi motif hanya semata-mata ingin cari teman sebagai tempat hiburan dan sebagainya. Gitu. Buat narasi. Oke Bu. Jadi gitu Ajeng. Iya. Itu kalau di
Harus memang singkatan ya namanya akun ya. Iya. Itu nanti di apa namanya di awal-awal disebutkan apa tuh singkatannya itu ya. Oh, oke Bu. Orang ngomong NKHST itu gitu. Iya. Siap. Itu akun-akun curhat ya. Iya, akun-akun sambat-sambat gitu Bu tentang kehidupan sehari-hari gitu. Kayak lambe turah barang. Enggak, kalau lambe turah kan gosip. Gosip ya. Iya. Coba tadi saya lihat kompetitornya tadi siapa aja? Kompetitor siapa aja tadi? Ya. NKS HTI singkatan apa, Jeng? Nanti kita sambat tentang hari ini. Oh. Terus konten kata-kata menggunakan gambar ilustrasi. Ya. Jawab sorry, konten manifest menggunakan bahasa Jawa. Nah, kalau kamu membandingkan, itu yang sebanding. Kalau kamu membandingkan tentang gambar, ya sudah, misalnya gambar ilustrasi NKSTHI ada pakai gambar, YOV sorry tidak, apalagi tidak gitu. Nenek kamu tiba-tiba memberi keunikan masing-masing unik, jadi semuanya jadi unik ini ya. Oh iya. Bahwa itu unik bagus ya. Yang tidak di NKSTHI ya. Jadi kalau misalnya keterangan bukan keterangan followers terus penggunaan gambar kamu centang NKSTHI ya, sorry tidak. Nah, apalagi keunikan NKSTHI selain gambar apa dibandingkan dengan akun yang lain? Ini udah ngeluarin buku. Ya, ngeluaran buku ini ya, ini tidak gitu. Ya, jadi mencari keunikan yang masing-masing lah. Kalau masing-masing dicari keunikan semua jadi unik ini, ya kan? Iya Bu. Oh, ya kamu boleh kok neliti ya, wes sorry meskipun followersnya lebih sedikit, tapi dia pakai bahasa Jawa loh, nggak ada akun Twitter sambat-sambat yang pakai bahasa Jawa itu bisa jadi alasan untuk kamu teliti, ya enggak? Yang bawah siapa? Ya wes sorry terus apa? Ya wes sorry terus bawahnya paling apa? Sobat Ambyar ya 13.000. Apa uniknya apa nih? Konten terinspirasi dari lirik. Nah, ya ini juga unik juga kan. Makanya ini untuk teman-teman yang lain juga ketika Anda membandingkan dengan akun yang lain itu harus sama yang dibandingkan itu apa, harus ditetapkan ya, bukan masing-masing dimunculkan keunikan sendiri-sendiri lah. Kalau masing-masing keunikan ya jadi tidak unik semuanya atau unik semuanya ya. Nah, nanti di apa namanya diperbaiki apa yang mau dibandingkan gitu kan. Ya, gitu. Jeng. Oke, Bu. Nah, kalau saya malah pengen neliti Didi Kempot, ya enggak? Saya tahu akun lain yang ini Didi Kempot, ya enggak lagu kontennya. Iya. Ya, oke, jadi tidak mesti namanya keunikan ini jumlah followersnya paling banyak itu enggak ya. Itu hanya salah satu hal yang bisa diperbandingkan. Tapi kalau hal lain yang lebih unik, yang tidak dimiliki yang lain, misalnya bahasa Jawa lainnya bahasa Indonesia, atau bahasa Mandarin lainnya bahasa Indonesia, ya itu unik, bisa diteliti meskipun followersnya sedikit. Ya. Jadi keunikan itu yang membedakan dia dengan akun yang lain, itu namanya unik. Ini pakai A lainnya B, ini pakai C lainnya D, itu unik ya. Itu Jeng. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, cowok ada nggak cowok? Gofur? Iya, Mas Gofur tadi, Bu. Ya, Gofur. Mana suaranya, Gofur? Halo, Assalamualaikum, Bu. Mana Gofur? Neliti apa nih? Pengaruh endorse artis terhadap penjualan produk. Ini kayaknya juga, Iya, Bu. Kayaknya Gofur juga instan yang buatnya nih, ya enggak? Buatnya tadi pagi ya? Enggak ya, Bu. Udah minggu lalu. Coba datamu apa coba? Datanya apa? Turun.
Turun juga datanya apa aja? Sumber datanya ada nggak? Nggak ada toh. Nah, iya nggak ada datanya. Ini hampir punya kayak siapa mau? Siapa mau? Oh ya, Kembali ke atas. sini Bu. Ya dari. Oh ya, belum ada datanya, Bu. Nah, ya, Anda emang membuat mulai apa? Minggu lalu kok belum ada data ya nggak mungkin. Ini buatnya instan ini kalau nggak tadi malam tadi pagi nih. Kalau minggu lalu mesti sudah ada data raketong dari website ya nggak dari website. Coba kita lihat dari judul pengaruh endorse artis terhadap penjualan suatu produk. Silahkan komen teman-teman dengan judulnya Gofur. Saya kira ini sudah bisa dilihat ya kekurangannya di mana. Silahkan yang sudah dikritisi dan Anda paham kesalahan Anda mesti memahami juga kesalahan dari tulisan teman. Ya ini kelas apa tuh tadi? Sauki misalnya, Sauki yo kritisi Sauki. Iya, Bu. Gimana? Kalau menurut saya itu endorse artis maksudnya artisnya artis siapa gitu. Mungkin bisa lebih dispesifik lagi gitu. Terus untuk suatu penjualan produk, produknya produk apa? Mungkin bisa dispesifikasikan juga terhadap misal online shop mana atau enggak kayak sebuah brand atau merek suatu produk seperti itu. Bu, kalau dari saya. Udah. Yang lain, Alin mungkin? Mungkin variabelnya masih belum jelas ya Bu, pengaruh Ya. vendor. Variabel X-nya apa gitu ya? Iya. Terus? Sama Ini kayak judul apa? Anda tahu nggak? makalah. Bedanya judul makalah sama judul skripsi itu apa? Gofur. Apa ya, Bu? Kalau judul makalah ya seperti ini yang kamu buat ini judul makalah. Artinya apa? Umum banget, ya, umum sekali. Oh gitu sekali. ya, Bu. Misalnya pengaruh rokok buat kesehatan remaja itu judul makalah. Pengaruh gadget terhadap perkembangan kepribadian anak itu makalah. Ya enggak? Oh iya Bu, siap Bu. Pengaruh misalnya merebaknya film nasionalis dalam rangka meningkatkan kepribadian remaja penerus bangsa misalnya. Itu juga makalah gitu loh. Jadi kalau kamu membedakan judul makalah sama judul skripsi, terutama yang kuantitatif itu ada variabelnya atau tidak. Ya. Jadi kita lihat kalau judulnya seperti ini variabel X-nya apa? Endorse itu kan orangnya toh. Nah, misalnya pengaruh kredibilitas. Endorse siapa yang kamu maksud? Sebut namanya. Pengaruh kredibilitas endorse artis siapa? Terhadap apa misalnya kalau kamu lihat iya Bu, jadi lebih spesifikasi gitu ya Bu. Misalnya perilaku terhadap perilaku konsumtif. Siapa? Followers. Itu ya endorse artis pada produk apa di app mana gitu ya. Iya Bu, siap. Iya, lengkap. Jadi pengaruh kredibilitas endorse artis pada di Instagram app kan ketahuan produknya ya terhadap perilaku konsumtif pada follower itu. Nah, nanti kamu ngomong tentang internet, ngomong tentang Instagram, ngomong tentang fashion kalau yang kamu ambil fashion, ya, terus ngomong tentang endorse artis itu bandingan dengan endorse artis yang lain dalam fashion yang atau dalam sama-sama fashion kok kamu pilih artis itu. Oh iya, baik Bu. Si followersnya Instagramnya artis itu dibuktikan mana perilaku konsumtif kalau dia itu membeli apa yang diiklankan artis itu. Jadi detail sekali ya. Kalau kuantitatif itu detail. Oh iya, siap Bu.
Instagram apa ya, kemudian pada follower. Produknya kan mesti ketahuan dia endorse untuk apa, fashion kah, kosmetik kah. Dan ini ditambah karena kamu artis, maka kamu harus membandingkan akunnya endorse ini dengan akun endorse artis yang lain yang sejenis ininya ya, sejenis apa ya, produknya. Yang di endorse iya. semua endorse-nya dia kosmetik, maka bandingkan dengan artis endorse yang kosmetik juga sih. Oh iya ya Bu, paham. Nah, followers-nya ya, terus nanti perilaku konsumtifnya dibuktikan dari misalnya jangan lupa screenshot untuk penelitian Instagram ya, screenshot. Oke, itu Bobo. Ada pertanyaan? Bobo? Sudah. Bobo. Halo Bu, iya Bu. Ada pertanyaan? Iya Pak, maaf Bu. Ada pertanyaan enggak? Berarti harus ada kayak nama artis yang mau dipakai buat endorse terus dibandingin dengan artis yang lain atau followersnya yang lain gitu Bu? Ya dibandingkan dengan sesama endorse. Oh iya. Sama endorse dalam bidang produk yang sama. Oh iya Bu. Ya, kamu mau milih endorse-nya siapa? Misal artis kayak Rahel V-nya Bu. Nah, bandingkan dengan Sama artis gitu juga Bu. Oh, paling nggak satu yang bodoh-bodoh banyak followersnya dan sama ininya yang di endorse sama. Oh iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Bu. Ya, sudah Lin. Asyifa, Iya, NIM-nya berapa? Oh ini nih. 183. Oke. Mas Syifa. Iya, Bu. Oke, Asyifa. Mau meneliti apa ini? Saya mau meneliti akun Instagram Nanda Arshinta. Itu kayak beauty influencer, Bu, di Instagram. Trend make up ya? Iya. Followers. Oke, kita lihat datamu apa aja. Ke bawah lagi. Satu bicara apa dulu? Internet. Iya, yang pertama berbicara tentang internet. Oke, terus? Bahwa, yang kedua berbicara tentang aplikasi Instagram itu menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh para remaja. Ya, itu nggak cukup ya, data itu nggak cukup. Semua akan berbicara mengklaim dirinya sebagai saya banyak dipakai remaja. Nah, itu harus didukung data, artinya kamu harus membandingkan apa? Instagram dengan media sosial dengan lain. Akun lain. Ya. Media sosial lain, terus temukan keunikan Instagram. Oh iya, Bu. Nah, terus kamu bicara tentang beauty influencer. Kenapa tertarik untuk make up? Apa? Alasannya karena saya melihat bahwa di Instagram ini sekarang banyak sekali tren-tren, dan salah satunya itu saya tertarik meneliti tren make up. Oh, bukan, jawabannya tidak boleh saya tertarik ya. Kalau kamu ditanya pada saat ujian juga nanti, kenapa kamu tertarik meneliti make up, tren make up? Oh, memang saya tertariknya di situ, Bu. Ya gitu ya, nanti diketawain, no. Bukan begitu jawabannya, bukan karena kamu tertarik, kamu suka dong, Bu. Nggak begitu kan. Tapi misalnya make up, apa sih
misalnya ada peningkatan penjualan make up atau pemakaian make up dan sebagainya, itu harus ada. Jadi bukan karena saya tertarik, bukan begitu, tapi karena make up sudah dianggap sebagai sesuatu yang kebutuhan primer kah atau apa ya. Kenapa kamu nggak pilih yang sama-sama influencer misalnya di bidang kesehatan atau di bidang traveling misalnya? Kok kamu pilih make up lah, itu loh, itu dasarnya apa gitu ya? Itu dasarnya apa? Tuh, terus nah ini kamu bandingkan si Nanda Arsinta ya dengan siapa? Dengan ada tabelnya Bu di bawah dengan beauty influencer lainnya yang sama-sama di bidang tersebut. Maaf ya. Oke, paling tinggi ya followersnya. Ya. Terus terhadap apa tadi? Y-nya apa tadi Y-nya? Gimana Bu? Variabel Y-mu apa tadi? Variabel Y-nya tren make up. Nah, sekarang baru ketahuan ya. Terhadap tren make up. Iya. Variabelnya apa? Tren make up itu nggak bisa, ini yang ditanya followers. Tren make up ya yang punya data ya di ini ya, data yang di produser. Harus kamu ganti Y-nya. Kalau ada influencer ngomong tentang tren make up begini, apa yang ada di followers, dampaknya apa? Apakah dia membeli? Apakah dia meniru? Atau dia apa? Hanya berminat saja beli? Nah, ini kecenderungannya kemana, Siva? Si followers sebetulnya membeli ke meniru. Meniru? Ke meniru, Bu. Kok meniru berarti perilaku atau sikap? Perilaku atau sikap imitasi followers ya. Perilaku atau sikap imitasi followers. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Ini harus bisa membuktikan bahwa mereka tuh meniru-niru. Dari mana kira-kira, Asifa? Dari ini Bu, dari Nanda Arshintanya itu dia suka mereview tentang make up dan merepost juga. Oh bukan, ini dari followersnya maksud saya. Apa yang bisa kamu sajikan sebagai data bahwa followers itu meniru gitu loh? Oh gini Bu, jadi biasanya followers dari Nanda Arsinta ini suka merepost tren make up-nya Nanda Arsinta, yang nantinya itu sama Nanda Arsinta ini dia di-repost di Instagramnya. Jadi followersnya itu ngikutin tren make up-nya dia, kayak misalkan lagi make up Disney. Nah nanti kayak gini Bu, contohnya kayak gini, nanti followersnya pada ngikutin gitu Bu. Mana buktinya tuh? Followersnya pada yang ngikutin gambar ini. Oh belum dicantumkan sih Bu. Justru harus dicantumkan. Itu bukti bahwa itu imitasi gitu loh. Jadi kalau si Nanda kayak gini, baru komen-komennya aja Bu yang dicantumkan. Komennya lebih bagus kalau misalnya tadi dia pakai seperti itu gitu ya. Aku juga ikut pakai misalnya dia komen seperti itu. Ini loh aku yang baru misalnya. Ada mungkin fotonya ganti ya, malah profilnya ganti yang kayak gitu. Itu kan bukti ya. Kalau komen-komennya ini mana yang belum menandakan meniru kan? Iya Bu. Gitu, ini baru memuji gitu kan, memuji, senang, suka gitu kan. Tapi menirunya yang mana gitu? Nanti gitu saya ya. Gimana nanti sih? Di berikutnya saya kasih ini Bu, contoh. Oke. Ya gitu ya. Iya Bu. Asifa. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut cowok kencan Lin. Patli. Patli. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. NIM-nya berapa? Yang 148. 148. Kok nggak ada ya?
2014. Enggak ada Fadli, 148. Silakan ya Pak. Enggak ada ya. Siapa Pak Tony? Coba ini kok ada skema-skema itu apa ya? Tapi punyanya siapa? Ada skema seperti di buku saya tuh. Ini Bu. Oh, itu apa gue? Itu siapa? Nafa Alia. Kok ada seperti itu? Gue kok, oh alah, dia mempraktekkan itu. Ya enggak, maksudnya enggak begini ya. Artinya ini kan contoh, ini teori ya. Teori dari saya yang ingin mengharuskan Anda itu ngomongnya dari apa ke apa gitu loh maksud saya ya. Terus kamu jangan meniru seperti ini ya. Kamu tapi terapkan dalam bentuk narasi gitu loh. Ya seperti ini ya. Siapa Nafa ya? Ya, Nafa Alia. Ini mesti nggak kuliah ini, nggak ikut kuliah dulu. Mau sekalian dikritisin apa, Bu? Orangnya ada nggak? Nafa Alia? Ada kok. Nggak ada kayaknya, Bu. Ini aneh juga, ini judulnya juga luas banget ya, judulnya umum. Gitu. Dampak budaya terhadap perilaku mahasiswa ya. Umum banget ini judul makalah. Ya. Oke. Ma'rufah Tony tadi mau dikritisi mungkin? Ya. NIM-nya berapa? 241. Oh ini ya. Iya. Oke. Sikap masyarakat Kecamatan Lendah terhadap pemberitaan COVID-19 di televisi. Gimana ini? Siapa ini? Ma'ruf? Halo Bu. Ya gimana nih? Kamu mau neliti apa sebenarnya nih? Ya Bu. Ini ada fenomena apa sehingga kamu mau neliti ini? Bentar Bu. Suaranya kecil banget Bu. Suaranya siapa? Saya? Iya. Suaramu udah gede itu suaramu. Bentar. Ya Bu. Ya, ini kamu mau meneliti apa ini, Ma'ruf? Itu fenomena pemberitaan COVID di televisi. Iya, di masyarakat Lendah itu mereka gimana? Yang Bu, masyarakatnya tuh kan harapannya kalau di berita itu biar pada hati-hati loh Bu tentang bahayanya COVID. Nah, yang hati-hati gitu kan tidak hanya di Kecamatan Lendah, semua tempat di Indonesia seperti itu. Tuh. Ya. Ya kan jadi aneh kalau kamu penelitian di sana datanya mana bahwa ternyata mereka semua menolak Bu, menolak pemberitaan itu. Buktinya apa? Buktinya misalnya ada pemaksaan pengambilan jenazah, mereka juga dangdutan, juga punya gawe pernikahan biasa. Nah, itu baru ciri-ciri bahwa sikap penolakan itu baru bisa diteliti. Tapi kalau kamu berbasis ini daerah saya Bu, saya ingin tahu ya nggak bisa seperti itu ya. Jadi pemilihan lokasi itu harus ada persoalan. Yang lain menerima kok ini menolak sendiri. Nah itu baru bisa diukur misalnya tingkat penolakan masyarakat titik-titik terhadap pemberitaan COVID di televisi. Ya. Buktinya apa? Berarti dangdutan, ya. Nikahan tidak menggunakan protokol, tidak ada yang bermasker,
misalnya yang lain ya yang dilanggar protokolnya kelihatan kemudian muncul di pemberitaan, nah itu baru bisa. Kalau ini kan nggak ada persoalan di wilayah ini ya. Ya. Ini juga datanya bukan data lapangan ya, ini data tentang teori-teori ya, teori-teori pemberitaan. Bukan itu. Kalau di LBM itu data lapangan yang harus muncul tadi seperti kasus-kasus terjadinya pelanggaran protokol kesehatan ya. Itu harus muncul di sini ya, bukan pemberitaan COVID itu sendiri yang dimunculkan ya. Kan kamu menulis sikap kalau yang aneh itu kan sikap menolak gitu ya. Nah, sikap menolak itu dibuktikan dengan apa di sana? Ya tadi pelanggaran protokol kesehatannya tertinggi Bu, ini datanya dari kompas.com. Misalnya seperti itu. Dan nggak pakai masker sekian persen tiap hari. Nah, itu baru bisa diteliti sikap masyarakat, sikap tingkat atau sikap penolakan masyarakat terhadap misalnya terhadap iklan layanan masyarakat untuk yang protokol kesehatan seperti itu ya. Jadi harus ada fenomena masalahnya dulu. Berarti kalau yang Bu, kan desa saya tuh itu Bu, malah pada pasang-pasang portal nggak boleh masuk desa itu Bu. Berarti itu malah setuju ya Bu, bukan penolakan, bukan masalah. Nggak ada masalah, kan memang itu hati-hati toh mereka. Iya. Dan yang pasang portal kan tidak hanya tempatmu saja, itu yang jadi persoalan. Nah, kamu harus mencari tempat yang paling unik ya. Apakah itu yang melanggar protokol? Apa itu yang paling ketat menerapkan protokol? Nah, itu harus betul-betul diklaim oleh media daerah itu. Misalnya desa ini terbanyak mengadakan penolakan terhadap jenazah untuk dimakamkan secara COVID. Nah, itu kan ini kan unik daerah ini, berarti mereka tidak percaya, ya, tidak percaya pada pemerintah. Nanti judulnya bisa kredibilitas pemerintah ya, kredibilitas gugus penanganan COVID, tingkat kredibilitas gugus penanganan COVID di masyarakat ini. Gitu. Itu, Ma'ruf? Ya Bu. Jadi bukan ngomong teori-teori ya, nanti teori itu ada wadahnya sendiri, yaitu di perangkat teori. Jadi LBM itu isinya bukan teori ya, LBM itu isinya data lapangan yang menguatkan bahwa ada persoalan di lokasi itu pada responden atau di populasi itu. Itu ya. Oh iya Bu. Paham nggak, Ma'ruf? Paham nggak? Atau ada yang masih ragu gitu? Berarti ganti ya Bu. Ya kalau kamu mau tetap topik ini kan juga menarik, cuma kamu harus ketemu lokasi. Yang itu tadi unik tadi loh. Ya cari yang masalahnya. Anggaran tidak memakai masker paling banyak, kayak gitu. Kalau Bu, kemarin kan ada yang kayak festival layang-layang itu Bu. Ya, kamu nah itu kemarin tuh ada pada di razia itu Bu, dibubarin. Ya nggak apa-apa. Bisa berarti Bu yang itu. Berarti kan kayak kredibilitas gugusnya rendah itu toh. Ya. Kredibilitas gugus penanganan COVID di daerah titik-titik. Ya, bisa. Oke, begitu Ma'ruf, ada lagi? Iya, sudah. Ya. Ya, makasih Bu. Okta. Siapa? Okta, Bu. Mana Okta? Ya. Kedengeran nggak, Bu? Kurang keras suaramu. Kurang keras. Pengaruh intensitas, mengakses, ekspor Jogja.
Ini kayaknya juga pernah diteliti ya ini ya. Atau kemarin banyak yang nulis ini. Jadi kemarin mata kuliah MPK tahun lalu ya. Tahun lalu tuh yang nulis ini banyak banget nih Explore Jogja. Ini mau diteruskan apa enggak ini? Oh, udah banyak ya, Bu. Soalnya aku kemarin lihat di internet belum ada sih, Bu. Oh, belum ada. Oh, di internet sih kemarin misal kayak penelitian, jurnal-jurnal gitu nggak ada. Oh, yang di UMB yang ada. Ya monggo kalau mau ini tapi nggak tahu kalau ini mau diteruskan ke skripsi, kemungkinan sudah ada yang ambil ekspor Jogja, kemungkinan ya, nanti dicek lagi. Oke, mau dipakai untuk Berarti misal ganti akun, misal tetap akun wisata gitu tapi beda akunnya gitu nggak apa-apa, Bu? Ya selama itu akun Jogja kayaknya yang paling ngetren ekspor Jogja ya. Iya. Wilayah Jogja loh ya, selama itu wilayah Jogja. Ya monggo misalnya mau ganti akunnya ya nggak apa-apa, cuma alasannya harus jelas toh. Alasannya harus jelas. Nah, Kalau ini dulu coba, Bu. Ya, oke, datanya apa? Internet. Data Instagram. Data internet dulu, perkembangan internet ya. Perkembangan internet. 2, mengapa Instagram? Mana datamu? Karena ini, Bu, dari tahun 2019 sampai 2020 ini peningkatannya lumayan banyak, dari 60 juta pengguna menjadi 69 itu, Bu. Tapi kan kamu ngomong tentang Instagram aja, yang lain juga meningkat loh. Nah, itu loh. Yang lain juga meningkat. Nah, artinya sebelum masuk ke sini, kamu harus membandingkan sama-sama peningkatannya antara YouTube, ya, terutama YouTube peningkatannya dengan Instagram besar mana. Nah, kalau kamu bicara peningkatan besar yang Instagram nggak masalah, berarti ini Instagram unik. Meskipun YouTube nomor 1, tapi peningkatan Di dari bawah ada sih, Bu. Cuman kayak YouTube tuh lebih banyak penggunanya. Ya, nah itu uniknya kan karena paling banyak. Berarti di perbedaannya misal Instagram itu penggunanya itu misal untuk berwisata atau apa. Kalau misal Facebook itu untuk akun bisnis gitu, Kak, Bu? Bisa, kalau itu ada dasarnya. Bukan kamu yang ngomong. Oh iya, berarti cari datanya. Kalau misalnya untuk karena kamu meneliti tentang wisata, maka yang paling bagus atau paling pas itu Instagram, karena Instagram itu memang cocok untuk upload tempat-tempat wisata. Beda dengan YouTube. Nah, itu juga bisa. Kalau YouTube kalau ini, Bu, misal di YouTube itu misal travel vlog gitu ya, itu uploadnya misal seminggu 2 kali. Nah, kalau di Instagram itu tiap hari, Bu, itu bisa menjadi perbedaan bukan? Tapi kalau YouTube itu tiap hari kan juga bisa toh? Enggak, misalnya akun-akun itu tidak setiap hari gitu loh, Bu, kebanyakan tapi. Oh ya nggak bisa kalau Anda nggak punya data. Ya. Kecuali memang tidak ada YouTube yang tiap hari. Oh ya. Kalau ada YouTube tiap hari ya jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi membandingkan itu ketika yang lain tidak sama dengan dia. Ya, ketika yang lain tidak sama dengan dia, berarti itu unik. Tapi kalau masih ada yang sama yang jadi nggak unik. Tadi ya kasusnya si Ajeng tadi, dia tidak membandingkan yang seimbang. Yang satu katanya bahasa Jawa, yang satu pakai gambar, yang satu misalnya Didi Kempot. Kan masing-masing jadi unik, bisa diteliti semua kalau gitu. Ya, kalau membandingkan itu, kamu patok yang mau dibandingkan apa? Jumlah followers misalnya. Berarti followers A berapa, B berapa, C berapa. Jumlah misalnya frekuensi upload tiap hari, A berapa kali, B berapa kali, C berapa kali. Ya, misalnya jumlah persentase gambar, A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen. Gitu ya kalau membandingkan. Sehingga akan terlihat bahwa ini memang paling unik di antara lain karena beda dengan yang lain. Gitu. Iya. Iya, Bu. Jadi nanti ditambahkan kalau kamu data perbandingannya ya. Boleh aja peningkatan dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan peningkatan YouTube?
Oh dia kalah Bu, oke kalau dia kalah berarti memang Instagram yang ini gitu ya. Ya. Oke, terus mengapa wisata dulu tadi apa? Apa Bu? Wisata. Mengapa tertarik akun wisata? Ini sih wisata tuh kayak sekarang setiap orang itu udah menjadi kebutuhan gitu Bu. Misal untuk kayak cuma refreshing, terus kayak waktu senggang gitu. Menurut siapa? Menurut dirimu atau ada data? Misalnya dari psikologi. Oh itu juga dijadiin Ya, data dulu ya. juga harus ada data bahwa berwisata itu. Ini sih Bu, motivasi yang bawah ada menurut siapa gitu? Ya, menurut siapa? Ini. Penelitian terdahulu ya nggak apa-apa, data dari penelitian terdahulu bahwa manusia misalnya membutuhkan refreshing paling tidak misalnya berapa kali dalam sebulan atau setahun gitu, nggak apa-apa. Yang penting bukan dari kamu ya, bukan kamu yang ngomong gitu. Dari konsep atau konsep-konsep psikologi juga bisa. Gitu. Ini menurut Paulus Sutrisno apa sih tadi? Nah ini data dari mana nih Paul Sutrisno dalam kamu baca bukunya Macintosh? Enggak, ini di jurnalnya Paulus ini Bu. Jurnalnya Paulus. Nah sekali lagi kalau mencari data di jurnal bukan buku-bukunya yang dipindah, kecuali kamu baca bukunya sendiri. Nah, tapi yang dipindah itu temuannya. Tadi misalnya dia menemukan bahwa ternyata kebutuhan manusia refreshing itu misalnya 10% dari total kebutuhan yang harus dipenuhi. Atau kebutuhan refreshing sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Ini penemuan dari penelitian siapa. Itu yang boleh dipakai teori. Jadi bukan buku. Kalau seperti ini, kesannya kamu itu membaca bukunya Macintosh. Ya kalau misalnya iya mau dipakai ketemu bukunya ya nggak masalah, berarti memang saya baca buku kok Bu, baca bukunya ini gitu. Oh berarti misal ini Paulus ini menemukan refreshing itu gimana itu dimasukin Paulus di Sutrisno melakukan penelitian dalam bidang kebutuhan berwisata. Dalam temuannya dikatakan bahwa pada manusia minimal harus pernah atau melakukan ini agar kesehatan mentalnya terjaga. Misalnya itu temuannya itu yang dipakai gitu. Oh ya. Nah, ya. Nah. Ya. Ya, misalnya ada aktivitas berwisata penting, nah itu dari siapa? Nah, gitu kan. Itu harus ada dasarnya dulu, baru kamu masuk ke Explore Jogja. Ini mesti membandingkan followers ya. Ya, tadi ada di atas. Ini Explore ini akun enggak? Akunnya pariwisata pemerintah? Bukan sih Bu, kayak cuma akun buat nge-share tempat wisata gitu. Akunnya pemerintah dinas gimana? Kok nggak diteliti itu aja? Kan malah resmi ya? Oh. Ya kan dinas punya akun mesti, dia kiprahnya di wisata, dinas pariwisata. Ya. Ya itu mesti lebih resmi gimana? Misal tuh dijadiin perbandingan gitu Bu? Atau kalau misalnya dinas, ya kamu membandingkan mungkin dengan akun dinas yang lain ya. Dinasnya Bantul dibandingkan dengan dinasnya Gunung Kidul. Sleman, oh betul ya. Berarti kalau misal akun dinas itu, misal dinas Sleman gitu, berarti wisata yang ada di Sleman juga gitu kan Bu? Ya, iya. Ya misalnya ternyata akun dinasnya Sleman tuh paling unggul dibandingkan Gunung Kidul, ya udah Sleman yang diambil. Oh iya. Padahal itu kan malah kalah ya dengan akun-akun yang swasta. Iya. Followersnya kebanyakan lebih banyak yang kayak gini Bu. Mungkin kurang update atau gimana Kak dinas? Ya nanti dipertimbangkan itu karena kalau ekspor Jogja kayaknya pasti sudah deh. Saya itu udah nemuin kayak gini banyak dulu itu ya waktu setahun yang lalu, padahal setahun yang lalu ya. Ya nanti dipikirkan lagi apakah mau ke sini atau mau ke akun wisata dinas ya. Oh iya Bu.
Oke, itu apa? Iya, Bu. Ada pertanyaan enggak? Belum. Cukup sih, Bu. Cuma bingung ini mau diganti apa enggaknya. Oh iya, nanti dicoba ya kamu. Kayaknya kalau di UMY komunikasi kayaknya udah ini. Ya, kayaknya saya udah pernah lihat ini skripsi Jogja. Ya, oke. Iya, makasih, Bu. Lanjut siapa? Wisnu. Wisnu. Mana Wisnu? Wisnu. Ada orangnya enggak ini Wisnu, suaranya belum dengar. Wisnu. Halo Wisnu. Kayaknya muncul, Bu. Kayaknya tadi muncul orangnya. Kok hilang lagi? Yang dipanggil nggak muncul. Siapa ya? Tanya dulu nih. Tanya dulu. Okay. Oh ya, kemarin tuh si Sauki tuh buat 10 halaman ya Sauki ya? LBM sudah 10 halaman ya? 10 sama cover sih Bu sebenarnya. Jadi saya sarankan aja kalau misalnya Anda memang serius itu nggak usah lebih dari 10, nanti yang dikepras nggak terlalu banyak ya. Dalam kenyataannya 10 itu sudah paling banyak kalau saya bimbing mahasiswa ya. Mesti saya maksimal 10. Jadi kalau Anda memang mau serius jangan lebih dari 10 ya. Nanti soalnya masih ada apa? Masih ada teori, masih ada metodologi, dan ideal sebuah proposal itu kan 20 halaman. Ya, ini kan 10 sendiri sudah 10 sudah LPM, nanti yang teori misalnya 5, metodologi 5, 20 ya. Jadi sudah jangan ditambah lagi, tapi dipadatkan saja ya. Oke, lanjut. Siapa? Siapa ya, Bu? Ini harus cowok ya, Bu? Nggak harus. Cowok Oh iya. Cewek nggak apa-apa. Upi. Upi. Iya, Lin. Linnya berapa? 140. 140. Ini ya? Iya. Upi. Lutfia. Iya, Bu. Ya, Riza. Lutfia apa, Bi? Jadi di sini saya mau meneliti tentang pengaruh intensitas menonton YouTube channel menjadi manusia dalam segmen berbagi perspektif terhadap keterbukaan pikiran subscribe. Nah, ini abstrak banget ya. Bentar, ini channelnya itu masih kamu rinci lagi ya? Channelnya masih dalam satu topik khusus? Oh iya. Itu segmen tertentu. Berapa kali tayang? Berapa kali tayang yang ini? Berbagi perspektif. Yang berbagi perspektif itu ada apa? Kayak udah nggak cuma sekali gitu loh Bu, udah apa? Tapi itu juga yang paling diminati di channel itu karena yang paling apa namanya? Di channel Menjadi Manusia itu yang berbagi perspektif itu kayak menghadirkan narasumber-narasumber, dan mereka tuh narasumbernya tuh membawa cerita-cerita yang jarang disajikan di YouTube lain kayak gitu, Bu. Kayak sempat kemarin saya terakhir lihat tuh ada tentang yang mental health, kayak orang pengidap anxiety disorder kayak gitu. Terus yang satunya tuh ada dia tuh speak up tentang pengalamannya yang pernah mengalami trauma, pernah diperkosa kayak gitu, Bu. Terus kenapa Y-nya keterbukaan pikiran? Karena di situ kan menghadirkan banyak narasumber yang tentunya ceritanya beraneka ragam ya, Bu. Maksudnya pengalaman orang banyak kayak gitu. Maksudnya di situ jadi misal ada teori, ada apa namanya, screenshotannya Bu di bawah. Yang kamu maksud keterbukaan pikiran gitu ya toh? Penerimaan maksudmu, tingkat penerimaan. Coba lihat ini, Lin. Nah, yang ini Bu, dari komen-komennya viewersnya itu kayak ada yang
suka banget nonton di channel, jadi lebih open mind sama perspektif orang lain kayak gitu-gitu. Terus ada juga teori gosok gigi, dia tuh salah satu video di berbagi perspektif itu tuh ada nyampein juga teori gosok gigi. Nah, di sini kan ada yang komen juga kan, langsung auto kebuka lagi ke pikirannya kayak gitu. Jadi tahu perspektif orang lain kayak gitu loh, Bu. Berarti tingkat pengetahuan aja. Oh, ya. Kalau keterbukaan pikiran nanti kan berarti dia menerima. Menerima dia enggak atau hanya sekedar tahu aja tambah pengetahuan? Menerima ada juga beberapa di video yang lain kayak misal pernah yang mengalami anxiety itu tadi, Bu. Ternyata saya pernah lihat di komen-komen tuh juga kayak ternyata saya nggak sendirian kayak gitu-gitu loh, Bu. Tapi belum sempat saya cantumin di sini sih yang itu. Kita coba lihat, kayaknya Y-nya kayaknya kurang pas nih. Kita ke atas lagi. Apa uniknya channel YouTube ini dibandingkan channel YouTube yang lain? Uniknya tuh saya sempat cari-cari yang channel serupa itu tuh dia subscribersnya paling banyak yang data di bawah yang tabel. Terus di situ juga dia uniknya tuh berbagi perspektifnya tuh bukan dari yang maksudnya dia tuh mendatangkan narasumber gitu loh, Bu. Mendatangkan berbagai macam narasumber dengan cerita yang berbeda-beda gitu setiap episodenya kayak gitu. Oh, terus yang lain enggak? Yang lain enggak, yang lain tuh yang bawah tuh dia kayak yang punya YouTube itu sendiri yang punya channel itu sendiri menyampaikan kayak opini gitu, Bu. Tapi kalau yang menjadi manusia ini tuh mendatangkan narasumber kayak gitu yang pernah punya pengalaman apa kayak gitu. Oh, berarti ya terhadap tingkat pengetahuan saja. Oh iya. Tingkat pengetahuannya bertambah. Jadi semakin dia menonton YouTube itu tingkat pengetahuannya bertambah, ya. Nanti tingkat pengetahuan terhadap perspektif tadi. Oh iya, Bu. Terus tadi ya untuk pertama kenapa YouTube karena dia nomor 1 ya? Iya. Oke, unik ya kenapa YouTube. Kemudian kamu sebelum sampai ke akun itu, seperti yang lain, kamu harus melihat kenapa pentingnya ini kesehatan mental atau apa pentingnya? Pentingnya apa tadi? Untuk topik apa tadi? Yang mana, Bu? Ini yang tingkat pengetahuan atau keterbukaan pikiran? Bukan. Topiknya apa di channel ini? Bahas topik apa? Oh, berbagi perspektif. Berbagi perspektif. Nah itu, kamu kok tertarik untuk channel YouTube berbagi perspektif tuh apa pentingnya bagi manusia itu ya? Oh iya. Berbagi. Mungkin kamu akan cerita kalau orang itu terlalu tertutup. Iya. Tidak mau menerima masukan orang itu yang terjadi apa gitu. Harus ada penjelasan dulu tentang minatmu ke topik channel ini. Tadi seperti kok kamu nggak tertarik pada wisata gitu ya? Yeah. Channel YouTube apa traveling, apa wisata, apa motivasi. Kok kamu tertarik pada berbagi perspektif dan itu harus ada alasan dulu. Oh iya, Bu. Yang kamu ambil dari pendapat ahli. Oh iya. Iya, Bu. Itu Lutfi? Iya, Bu. Ada pertanyaan? Sejauh ini itu aja, Bu. Nanti untuk tingkat pengetahuannya nanti juga di screenshot ya yang ininya, komennya. Oh iya. Bahwa dia tambah ini gitu ya, tambah menjadi tahu, tidak berpikir pendek, merasa tidak sendiri misalnya seperti itu ya. Iya. Udah itu aja, Bu. Ya, oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Vi. Yang cowok ada yang ready nggak ya? Ekian? Cowok kok minimalis ya cowok. Halo cowok-cowok. Kalau ada kok datanya juga tidak lengkap. Wah, ini kurang serius ini. Cowok-cowok ini. Eki? Ya. Eki. Ya.
Ki. Ya, Bu. Gimana, Ki? Kabarnya, Ki? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ki. Kemarin ikut kuliah terus nggak, Ki? Ikut, Bu. Cuman di awal-awal kemarin enggak, Bu. Padahal di awal-awal yang penting ya. Oke, kira-kira mau yang diteliti apa nih? Ayo, Ki. Ya, Bu. Silahkan dijelaskan apa yang pengen kamu teliti. Saya meneliti dampak menonton berita media, Bu, bagi kesehatan yang nonton. Nah, ini judulnya bener orang ini. Halo teman-teman yang sudah dikritisi, kira-kira judulnya ini sudah memadai atau belum ini? Belum, Bu. Belumnya di mana? Ini kayak judul makalah. Menurut saya sama kayak tadi, Bu. Jadi lebih terlalu umum, kurang spesifik. Iya, judulnya kalah toh dengan kata lain. Oke, pengaruh berita buruk media bagi kesehatan penonton. Berita buruk yang seperti apa, kesehatan yang mana, Edi? Itu harus dijelaskan. Penontonnya siapa? Berita buruk di mana ini? Di media apa? Berita buruk apa di media apa? Kesehatan yang bagaimana? Nah, ini juga nggak ada data atau Edi? Enggak. Pokoknya yang nulis terlalu umum itu datanya ya kurang, ya datanya kurang spesifik juga. Berita buruk apa tuh yang kamu maksud? Berita kan di ini, Bu, apa namanya? Kalau di tengah pandemi gini kan kalau orang keseringan menonton berita yang terkesan menakut-nakuti itu kan membuat kesehatan juga terganggu gitu, Bu. Berita hoax itu. Ya semacam semacam. Tentang COVID. Ya. Ya di luar hoax juga misalnya kan orang menonton misalnya tingkat kematian lebih tinggi itu kan membuat penonton itu merasa menjadi gimana ya, Bu? Bisa membuat dia seolah-olah juga terkena gitu, Bu. Misalnya batuk sedikit, nanti dikira COVID gitu. Oh, berarti tingkat tingkat kewaspadaan atau ada tingkat ketakutan gitu ya? Ya kayak gitulah kira-kira, Bu. Tapi kalau ini di mana di TV? Kalau ini di TV, terus nanti ini kalau tingkat ketakutan masyarakat mana ya? Ini problemnya kayak si siapa tadi ya? Yang Lendah tadi, Kecamatan Lendah tadi. Siapa tadi? Siapa Lin? Siapa ya? Yang Kecamatan Lendah tadi loh. Itu ini Tony. terjadi di mana ini? Gitu loh. Misalnya ternyata mereka itu tingkat ketakutannya tinggi. Nah, fenomena tingkat ketakutan tinggi sampai nggak mau keluar rumah ya lockdown RT RW itu di mana terjadinya. Dan itu harus ditemukan data di media bahwa daerah ini beda dengan daerah yang lain. Ya, saking waspadanya, saking takutnya. Itu harus ditemukan dulu daerahnya. Ya kalau ini kan umum banget, mau diteliti di mana ya nggak ada. Kemudian medianya apa? Ya, Bu. Jadi ini Edi masih harus berpikir untuk mengerucutkan di media mana berita itu muncul. Kalau medianya itu media baru, mestinya kaitannya sama follower, sama subscriber. Kalau medianya itu kira-kira lokasi mana yang paling tepat? Ya, karena mungkin lokasi itu sudah disebut di pemberitaan di TV itu. Paham nggak? Ya, Bu. Ya, jadi ini masih terlalu sangat luas sekali. Ya. Jadi harus dikerucutkan. Baik, Bu. Oke, yang lain ini masih harus berpikir lagi, datanya belum ada.
Sudah ya Bu punya Egi? Udah, lah belum Oh iya. mengerucut. Oke, Bu. Makasih, Bu. Gaby? Iya, Lin. Oke. Gaby. Ora. Mana Gaby? Tak tumpuk. Ya, Bu. Ya, kamu itu apa nih? Emang berantakan ya, Gaby? Enggak, ih. Enggak ya? Enggak, Ilin kalau di punya aku. Oh, dari sini. Gini aja nggak apa-apa kali ya, Bu? Nangkep toh, maknanya nangkep toh, intensitas mengakses layanan video on demand Netflix terhadap minat penonton film pada followers. Ini video ya, channel ya? Iya, Bu. Itu video on demand, streaming online. Oh, gitu. Terus uniknya di mana video ini? Itu kan Bu, sekarang kan zamannya teknologi kan orang-orang tuh kalau mau lihat film itu kan lebih milih ke video on demand kan daripada televisi, karena kan nggak usah nunggu jadwal tayang, terus film-filmnya juga lebih banyak gitu loh Bu, di teknologi yang semakin canggih nih. Loh, ini dia itu review atau sudah filmnya? Ini Netflix-nya Bu. Netflix itu ya? Maksudnya kayak kan video on demand kan banyak, nah saya ngambilnya yang Netflix. Ya, maksud saya di Netflix itu sudah menonton film atau baru mereview sih Netflix yang ditonton itu? Mereview Bu. Oh, mereview. Dia hanya Iya. nanti nontonnya di mana dia? Followers ini. Nontonnya ya di channel itu Bu, di Netflix-nya itu. Jadi udah bisa nonton juga. Katamu review. Bisa review, bisa nonton Bu, maaf. Nah, kalau misalnya ini review, kalau ini sudah film, kok mengakses layanan kok terus menonton gitu ya? Artinya kan kok jadi satu gitu loh. Artinya kalau misalnya ini review, ya review, kemudian ya baru nonton. Tapi kalau ini sudah filmnya, berarti kan dia tertarik nonton film ini itu kan karena dia nonton reviewnya dulu. Nah, kalau ini sudah film, setelah dia mengakses film ini, terus dia jadi apa? Bukan menonton, bukan minat menonton lagi gitu loh, ya, paham nggak? Iya, ya. Nonton di film ini, setelah nonton, apa dampaknya apa? Ya apa? Bukan minat lagi, harus nonton kok minat mau diukur. Setelah dia nonton film di Netflix itu, terus apa misalnya? Apakah dia apa ya nek nonton film terus dia apakah tambah pengetahuan atau apa? Jadi jangan minat. Oh iya ya. Ya. Gitu. Jadi apa Y-nya? Mungkin apa ya? Kamu subscribernya. Iya. Nah, setelah kamu nonton di Netflix apa sih kok rasake apa nih? Jadi Mungkin kepuasan kali Bu, kayak cenderung pengen nonton lagi gitu. Tingkat kepuasan, ya bisa tingkat kepuasan subscriber. Ya, tingkat nah, dia nonton puas enggak gitu, kita mau diukur itunya. Oke. Kompetitornya siapa? Ada data enggak? Di bawah ada kayak iflik, view, kayak iflik, view, terus keterangannya
Kalau si Ifliknya sendiri itu sebenarnya hampir-hampir sama sih Bu kayak Netflix. Cuma kayak kontennya tuh lebih beragam gitu loh. Kayak kalau Netflix kan bisa ada yang film yang dari Eropa, dari pokoknya Eropa, Spanyol, lebih mendunia gitu. Lebih mendunia. Ya. Ini Kalau Asia. kalau view kan cuma lebih nampilin ke Korea, ke drama Korea, Asia gitu Bu. Ya, terus Lokal. Terus nah, ini kalau yang perbedaan antara Netflix dan Iflik kurang jelas ini ya. Oh ya. Ya keterangan ini, kolom keterangan ini diganti apa yang mau dibandingkan ya, jangan hanya keterangan saja. Mau dibandingkan apa? Misalnya asal ya, film asal negara, film itu berasal ya, atau film itu berasal dari mana saja. Nah itu jangan diisi keterangan, tapi ditulis asal film yang diputar, misalnya ini dunia, seluruh dunia, ini hanya Amerika, ini India, ini apa gitu. Oh ya. Kalau yang dua ini serupa dengan Netflix, Iflik juga menampilkan tayangan sepak bola dan juga web series. Ya malah unik Iflik. Kalau keteranganmu seperti itu, ini masih ditambah bola ya. Ya ditambah bola aja web series. Ya kan berarti kan paling lengkap Iflik bukan Netflix. Nah, apa nanti yang kelihatannya memang mungkin kamu jangan memaksakan harus Netflix ya, memang kalau uniknya ada di Iflik gitu loh. Oh iya Bu. Nah yang kamu bandingkan apa? Jumlah film yang diputar selama ya sebulan, berapa film yang paling banyak Netflix. Oke, berarti itu subscribernya ini bisa dibandingkan juga. Jadi tabel ini bisa memuat beberapa kolom ya, beberapa kolom yang mungkin bisa nanti untuk keunikan tadi, jumlah followersnya, jumlah film yang diputar dalam sebulan, asal film yang diputar gitu. Iya Bu. Oke. Terus tadi tentang tingkat kepuasan nanti dibuktikan ya dengan komen-komen gitu. Berarti dicantumkan komenannya juga ya Bu? Komenan para subscribernya. Mungkin ya ada yang nggak puas juga boleh. Pokoknya terkait dengan ada yang sangat puas, ada yang biasa saja Mbak, enggak ini biasa enggak. Oh iya. Enggak boleh. Itu ya. Iya Bu. Terus satu lagi mungkin ini happy cukup. Satu lagi. Ya tadi tambah ya pentingnya film untuk masyarakat untuk apa nih ya? Kenapa kamu Oh iya. Film sebagai media komunikasi ya. Iya Bu. Makasih Bu. Satu lagi siapa? Raihani. Mau Pohan? Yang ada siapa ini? Siapa ya? Siapa yang mau lagi? Mungkin kayaknya udah nggak ada yang mau kali ya. Atau sudah sadar dengan kesalahannya, atau memang belum yakin Bu, masih nanti tidak malah malu gitu ya? Mungkin Bu. Ya kalau udah nggak ada ya sudah, jangan dipaksa lah. Oh ya udah, ini beneran nggak ada yang mau lagi, Pas C. Aku mau tanya sih. Oh gitu, ya oke lah. Sekarang tanya jawab. Oke. Ini tutup ya Bu sesi mengkritisinya. Saya stop. Ya siapa yang tanya Sofi ya? Iya Bu. Bentar. Jadi tuh kan kemarin saya nambah variabel tuh ya Bu terhadap perilaku hidup sehat dan tingkat pendidikan. Nah, berarti pembahasan tingkat pendidikannya itu setelah pembahasan perilaku hidup sehat. Bukan loh. Setelah ini intensitas ya. Setelah intensitas ya. Intensitas. Ya, intensitas menonton.
Jadi intinya gini loh, kamu menjelaskan bahwa perilaku, kamu balik nggak apa-apa penjelasannya, perilaku hidup sehat itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kamu kan ini eksternal semua, betul? Kamu eksternal dan eksternal. Eksternal dijelaskan apa aja, terus eksternal dijelaskan bahwa media dan tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi perilaku sehat. Terus kasus-kasus, pendidikannya rendah yang terjadi apa, kasusnya dari mana, nyata ya. Kalau tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan perilaku hidup sehatnya juga rendah. Nah, penelitian terdahulu. Jadi memang untuk menjelaskan itu bisa dibalik. Jadi Y itu disebabkan oleh X1 dan X2. Jelaskan X1, jelaskan X2. Karena kamu bicara perilaku hidup sehat dulu. Nah, Ya, oke. Siap-siap. Udah Bu, itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain silakan. Udah pada capek atau lapar atau ngantuk ini? Halo, suara cowok-cowok, nggak ada ini suara cowok. Ngantuk, Bu. Halo Bu, ada Bu. Ngantuk. Udah. Saya Ale Bu, ale. Saya nyimak Bu dari tadi. Mak itu malah ngantuk loh ya, nyimak aja. Bu, saya mau memberi kabar aja Bu, saya jadinya yang perilaku konsumtif, tidak jadi perilaku narsisme. Oh, yang ini ya, TikTok. Iya Bu. Tapi betul, Rif, itu TikTok ini nggak kesulitan pengambilan datanya nggak kesulitan, Rif. Misalnya TikTok itu kan penggunanya banyak banget ya. Misalnya kamu 600 orang gitu, misalnya nyebar quest lewat admin bisa nggak? Lewat Google bisa Bu kayaknya. Ya betul, lewat Google Form, tapi kan minta tolong admin itu. Iya. Bisa. Nanti bisa di-share ke ini kan Bu, lewat Instagram atau yang lainnya. Ya masalahnya mereka itu double missing enggak ya? Misalnya kamu harus 600 atau 700 orang, nanti kira-kira kalau tidak lewat admin atau di-share lewat Instagram dan sebagainya, mereka tuh memperhatikan enggak ya? Karena seperti ini kan kayaknya cuek-cuek aja ya. Apa gitu kan, apalagi online ya, tidak dapat apa-apa, ngerepoti, itu harus dipertimbangkan. Soalnya nanti banyak, ini penggunanya banyak, tidak seperti kalau akun Instagram itu kan memang lebih relatif kecil ya, itu masih bisa diatasi ya, misalnya maksimal 400 orang misalnya yang kemarin tuh tidak ada kendala, anak-anak itu paling bayar ke admin 500.000, 2 minggu data sudah masuk. Nah, kalau yang aplikasi besar seperti Gojek, Shopee, TikTok itu nanti kira-kira terjangkau enggak ya waktunya juga gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan nanti kalau misalnya memang mau diangkat jadi skripsi, nah itu harus dipertimbangkan ya. Kalau memang bisa itu malah lebih kecil lebih enak ya. Semakin kecil followersnya itu, penggunanya itu semakin enak nanti. Semakin besar semakin sulit, saya kira seperti itu. Ya kalau misalnya mungkin nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Very. Oh ya, kemarin saya ada diskusi dengan siapa yaitu Musical.ly itu ternyata jadinya TikTok juga, bukan kompetitornya ya. Katanya dulunya memang Musical.ly. Terus jadi TikTok, kan tidak bisa dianggap kompetitor. Berarti mungkin aplikasi lain Bu, ada like apa? Ya mungkin nanti dicari ya, bukan Musical.ly gitu kan. Oke. Siap Bu. Oke, ada lagi? Bu, depan masih ini Bu, masih review. Kayaknya mau jadikan satu saja deh. Jadi satu review tapi jadi satu saja. Ya, karena sebagian besar sudah.
Jadi masih review tapi 3 kelas jadi 1 Kamis lagi ya, minggu depan Kamis lagi. Oke, Bu. Karena saya kira sudah cukup cukup mendapatkan banyak hal dari 2 pertemuan ini. Anda sudah tahu kesalahannya gitu, bisa nambah datanya. Mungkin minggu depan hanya secara all ya. Secara overall apa yang masih harus dibenahi. Mungkin tarafnya bukan konsultasi mentah lagi ya, artinya sudah konsultasi pada tahap yang lebih tinggi. Kira-kira kalau data ini relevan enggak, misalnya harus ditambah data ini apa tidak dan sebagainya. Ya, kalau secara mendasar saya kira semua sudah bisa memahami ya data apa yang harus saya cantumkan di LBM saya. Itu Ki. Mungkin besok tinggal tingkat kesulitan di mana saja gitu ya dikonsultasikan. Jadi satu sesi untuk semuanya saja. Kita bahas terakhir untuk review LBM. Begitu, Egi? Oke, Bu. Tapi punyamu diperbaiki dulu ya. Ya. Ada lagi? Kau sudah capek? Kayaknya sih udah ya, Bu. Siapa nih? Rehani ya? Iya, Bu. Iya, Ray. Kayaknya sudah. Sudah. Soalnya kalau punya saya mungkin salahnya kurang spesifik aja juga sih, Bu. Ya, Jadi mau cariin dulu. Ya, kalian artinya tahu ya kekurangan, kesalahan, mana yang harus. Iya, Bu. Nanti tinggal kamu mau nggak nambah kan masalahnya itu. Bisa nggak cari data? Ya, tidak selalu harus tentang media baru ya, tapi ada Ya, Bu. politik juga boleh, kemudian sekolah juga boleh, kemudian ada wilayah kecamatan, kelurahan juga boleh ya. Tapi tetap kalian ingat bahwa yang diteliti harus mengandung variabel. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, harus mencantumkan namanya variabel karena variabel itulah yang akan diukur. Kalau tidak mencantumkan variabel ya tadi contohnya yang umum-umum tadi seperti judul-judul. Iya, Bu, baik, Bu. Cursor, pengaruh atau dampak, tapi apa variabelnya yang mau diukur? Nanti ada sub proposal yang namanya definisi konseptual dan operasional variabel. Kita akan mencari makna dari variabel itu apa. Misalnya intensitas mengakses adalah bla 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 menurut siapa. Motif adalah bla 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 menurut siapa. Jadi variabel nanti akan didefinisikan. Setelah didefinisikan, dibuat indikator. Ya, intensitas mengakses menurut siapa adalah bla 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 bla. Cirinya atau indikatornya seberapa sering, frekuensi, durasi. Nah, indikator itu nanti yang akhirnya menjadi kuesioner, ya, kuesioner yang akan disampaikan ke responden. Kemudian kuesioner diisi, terus dianalisis data, dihitung, ketemu angka, selesai. Jadi perjalanan kuesioner itu ya, perjalanan kuesioner itu mulai dari variabel, kemudian ada definisi konseptual dan operasional, terus ada indikator, ada kuesioner, dihitung dengan analisis data, statistik, ketemu angka, itulah hasilnya. Jadi logika kuantitatif itu seperti itu, ya. Itu. Baik, Ibu. Siap. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada cukup kayaknya Lin ya. Aziza ada, Aziza? Cukup, Bu. Udah. Oke, demikian kuliah kedua tentang LBM untuk